Halo guys, oke kita masuk ke chapter 4. Udah chapter 4 aja nih. Jadi chapter 4 itu membahas mengenai fungsi atau functions. Nah jadi kenapa sih ada fungsi? Nah sebenarnya fungsi itu tercipta untuk memudahkan kita sebenarnya. Kenapa memudahkan kita? Jadi kita nggak perlu kayak melakukan operasi yang berulang. Nah seperti itulah intinya. Jadi kita menyimpan code kita yang dimana ini dipakai terus. Nah jadi kita nanti kalau mau dipanggil kita tinggal panggil. Gimana cara manggilnya itu nanti kita pakai dev nanti kita pakai, atau dari Python-nya sendiri udah menyediakan fungsi-fungsi tertentu, misalnya pakai print itu kan fungsi seperti itu ya. Jadi store and reuse step, jadi kita simpan dan kita gunakan kembali step yang udah ada atau yang sudah kita bikin gitu ya. Misalnya dev, nah kita simpan dulu thing. Di dalam dev thing ini akan kita print hello fun. Nah kemudian kalau misalnya kita panggil si thing tadi, ini si yang ini nggak akan ditampilkan. Nah kita panggil thing, maka akan tertampil nih hello fun, print zip, kita panggil thing lagi, hello fun lagi. Jadi yang ini udah kita store, kita gunakan lagi, kita panggil, kita gunakan. We call the reusable pieces of code sebagai function. Jadi code yang kita gunakan berulang itu kita sebutkan function gitu. Python function, there are two kind of function pada Python. Jadi ada dua jenis fungsi dari Python. Pertama built-in function di mana ini udah disediakan pada Python, contohnya print, input, type, float, integer. Kemudian function that we define ourselves. Jadi kita sebagai Pythonista ini bisa mendefine fungsi kita dan kita menggunakannya gitu. We treat the build function name as new. Jadi belum ada pada Python sebenarnya, tapi kita bikin sendiri, kita sebagai reserve word, dan words itu nanti nggak boleh kita pakai sebagai variable names lainnya gitu. We avoid them as a variable name. Nah seperti itu ya. Function definition. In Python, a function is some reusable code that take arguments. Jadi pada Python fungsi adalah sebagian code yang digunakan berulang that takes argument. Nah, sebagai input does some computation, atau sebagian perhitungan, dan kemudian akan menghasilkan result, sebuah hasil atau beberapa hasil gitu. Nah, we define function using def sebagai dari reserve word. Nah, kita bikin si fungsi kita pakai def apa baru parenthesis, misalnya def blank buka kurung. Nah itu nanti kita sebutkan ini sebagai fungsi kita yang kita bikin sendiri gitu. We call invoke the function by using the function name, parenthesis, and argument. Nah itu kita sebut argumen di dalamnya itu, in an expression. Nah ini contohnya gampangnya. Big ini adalah assignment kita, kemudian max itu adalah fungsi kita, kemudian hello world adalah argumennya. Kemudian nanti dari mereka ini akan menghasilkan resultnya adalah w itu result. Big sama dengan max hello world, print big. Max itu adalah fungsi, argumennya apa, hello world, nanti akan di printnya w. Tiny min hello world, print tiny. Nah ini contohnya max function. Misalnya kenapa sih bisa kedapat w itu kalau misalnya kita print si big. Nah jadi sebenarnya max function itu udah dituliskan si Guido ini code-nya, jadi kita tinggal pakai aja, itu yang udah ada di Python. Nah jadi udah terstore, jadi tinggal dipanggil aja.
Coba kita baca yang ini. A function is some stored code that we use. A function takes some input and produce an output. Jadi harapannya function itu menghasilkan output. Nah, outputnya apa? W, misalnya hello world, masuk ke sini, blang 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 blang. Code-nya si Guido itu, kemudian dihasilkanlah outputnya W gitu. Ya, kayak gitu misalnya tadi ya. Kita nggak tahu def max pokoknya si Guido lah yang wrote this code ini, dia udah ngerjain code ini, kemudian di store-nya, kemudian kita panggil aja, ya udah kayak gitu. Misalnya type of conversion, misalnya yang ini integer 42, kemudian kita lihat type-nya apa, integer, kemudian kita pengen ubah jadi float. Ya, kayak mana sih perubahannya itu sebenarnya kita nggak perlu tahu sih sebenarnya. Yang penting udah diiniin udah ada di Python ya, tinggal pakai aja gitu. Nah, contohnya yang string conversion ini kan 123 itu string, kemudian kalau misalnya kita tambah 1 tuh nggak bisa, karena ini masih string, ini integer, nggak bisa. Jadi kita ubah dulu eval itu jadi integer, kemudian kalau ditambah 1 bisa jadi 124. Nah, kalau hello world itu gak bisa diubah jadi integer. Kenapa? Karena dia ini string, gak ada mengandung kontensi angka gitu ya. Ya, seperti itulah. Gampang sebenarnya. Kita lanjutkan pembahasan kita, building our own function. Jadi kita bisa bangun fungsi kita. Karena kebanyakan sih gak disediakan Python ya fungsi-fungsi yang kita butuhkan. Jadi kita bisa bangun sendiri. Kita menggunakan def keyword followed by optional parameter and parenthesis. Kemudian setelah def itu kan kita fungsinya apa, body-nya, yang apa yang akan dilakukan kita indent dulu. The function does not execute. Jadi kalau misalnya kita bikin def ini, kemudian yang ini nggak akan tertampilkan nanti. Defines the function but does. Jadi this define the function. Jadi didefinisikan fungsi ya, tapi nggak di-execute body of the function. Nah, seperti itu. Misalnya kita definisikan def print lyrics, print I am a lumberjack and I'm okay, print I sleep all night and I work all day. Nah, kalau kita panggil si print lyrics ini sebagai fungsi kita, nanti akan tertampilkan ini. Misalnya x sama dengan 5, print hello, kemudian def print lyrics ini. Nah, print yo, x sama dengan x plus 2, print x. Nah, udah berarti x sama dengan, kita store kan x sama dengan 5, print hello, ini dia hello. Kemudian si def ini di skip, dia cuman di store aja, nggak ditampilkan. Print yo, kita print yo, x sama dengan x plus 2, ini kan 5 tambah 2 7, print 7 masukkan situ ya. Kayak gitu ya, biarpun kita letakkan dia di tengah-tengah sini, dia nggak mengganggu kayak gitu, biar aja situ. Definition and uses. Once we have defined a function, we can call or invoke it as many times as we like. Jadi setelah kita definisikan sebuah fungsi, kita bisa manggil dia sesuka kita, seberapa yang kita inginkan, suka-suka kita aja. This is store and use pattern. Jadi store reuse pattern. Misalnya x sama dengan 5, print hello. Berarti print hello, oke. Kemudian definisi kita defkan dari store. Print yo, kita print yo. Print lyrics. Nah, itu kan print lyrics itu definisi kita, maka akan tertampilkan apa yang kita suruh. Nah, ini dia, masuk I'm a lumberjack ini nih. Kemudian setelah x sama dengan x plus 2, x apa? 5 tambah 2 7, print 7. Nah, 7 berarti hello yo ini, kemudian 7. Ya, kayak gitu. Kita panggil lagi print lyrics di bawah sini, print lyrics. Berarti yang ini nanti ada di bawah lagi gitu. Jadi suka-suka kita sesuka kita memanggil dia. An argument is the value we pass into the function as its input when we call the function. Jadi argumen itu yang ada di sini di antara parenthesis itu. We use argument so we can direct the function to do different kinds of work when we call it different time. Jadi fungsi si argumen itu apa? Jadi kita punya fungsinya itu akan berbeda-beda outputnya ketika argumennya beda gitu ya. We put argument in parenthesis after the name of the function. Misalnya big, max, hello world. Ini argumen kita. Jadi max ini kan fungsi max ya kan. Akan berbeda-beda misalnya argumennya apa gitu. Misalnya hello world, misalnya good morning, nah beda-beda gitu ya.
hasil dari output fungsi max kita itu tadi. Kemudian ini ada parameter, itu argumennya. Ini parameter is a variable which we use in the function definition. Jadi variabel yang kita gunakan pada fungsi definisi kita. It's a handle that allow the code in the function to access the argument. It is a handle that allow the code in the function to access the argument for a particular function invocation. Kita lihat contohnya aja biar kebayang. Misalnya aku pengen ubah kalau kalimat lang itu misal dari language ya. Greet itu greet itu kayak sapaan. If lang itu nanti yang kita sebutkan parameter itu sama dengan s, equal s, maka kita print hola. Ini kan si kondisional tergantung kan. Kalau langnya fr, maka print bonjour, maksudnya Francis. Else print hello. Misalnya greet en kan nggak masuk di antara es atau fr, berarti masuk ke else, hello. Berarti greet en hello, greet es hola, greet fr bonjour, seperti itu. Jadi parameternya berbeda, maka fungsinya itu yang berjalan akan beda, outputnya juga beda gitu. Kemudian ini ada return values. Often a function will take an argument. Kebanyakan fungsi akan mengambil argumen. Do some computation, akan melakukan sebuah komputasi, dan return a value to be used, dan akan mengembalikan kayak return a value, jadi ada hasilnya lah, kayak outputnya gitu. A value to be used, the value the function called the calling expression. The return keyword is used for this. Contohnya gini, def greet parenthesis return hello. Ketika kita panggil nanti greet parenthesis, maka akan ditampilkan hello. Misalnya print greet, Glenn, berarti hello Glenn, karena akan ditampilkan hello Glenn. Misalnya print greet Sally, hello Sally, seperti itu. Ini return value. A fruitful function is one that produce a result or return value. Jadi nanti kita mengenal ada fruitful. Jadi fruitful itu ada yang di value-nya lah, kayak outputnya apa gitu. Jadi dia produce a result gitu. The return statement ends the function execution and send back the result of the function. Jadi kalau udah kita sebutkan return, maka akan ter-end lah function kita, execution function akan dikirimkan back resultnya apa. Mudahnya coba kita cek di sini. Kan tadi kita kan fungsi print ya, print ini, tapi ini kita bisa pakai return. Def greet lang es, lang fr, lainnya hello. Print greet en. Greet en berarti kan masuk ke else ya, berarti hello. Karena return hello. Hello Glenn. Es hello hola Sally. Fr bonjour Mikhail. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh kita bahas argumen, parameter, and result. Coba yang orange itu argumen. Jadi kalau misalnya big sama dengan max itu function kita, kemudian hello world itu adalah argumen kita, kemudian print big ini adalah fungsi, kemudian ini big adalah variabel kita ya, udah kita simpan di sini, kemudian akan ditampilkan w. Ini argumen kita hello world yang dari sini. Hello world masuk ke fungsi max, def max input bla 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 bla. Ini yang dibikin si Guido tadi waktu bikin Python-nya dia. Nah, si parameternya ini parameternya ini. Nah, akan dihasilkan return w-nya itu sebagai result, seperti itu. Nah, dan parameter itu, yang parameter tadi itu bisa multiple parameter atau argumen. Misalnya, we can define more than one parameter in the function definition. We simply add more argument when we call the function. We match the number and in order of argument and parameter. Jadi contohnya gini, misalnya def add 2-nya a, b, added sama dengan a plus b, return added. Misalnya kalau add to x sama dengan add to 3,5, berarti terjalankan fungsi 3 tambah 5, kemudian di return hasilnya ini kan misalnya a tambah b, itu masuk ke sini,
added itu akan di return. Nah, makanya di print kok hasilnya jadi 8 gitu. Misalnya kalau di sini 7,3 berarti nanti print X sama dengan 10 gitu. Void non-void function. Jadi fungsi yang tidak ada return value-nya kita sebut void function. Jadi fungsinya kosong. Function that return value are fruitful function. Jadi kalau misalnya ada return value-nya itu disebut fruitful. Tadi non-fruitful. Void function are not fruitful. Jadi kalau fungsi yang kosong itu not fruitful. To function or not to function. Organize your code into paragraphs, capture a complete stuff and name it. Jadi kita namain ya code kita. Kemudian don't repeat yourself. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen itu dilakukan berulang-ulang, maka baiknya kita membikin fungsinya, kayak kita definisikan dulu, kemudian bisa kita pakai. Jadi, masalahnya kalau kita pakai dia di banyak tempat gitu, misalnya ada salah atau mau diganti, itu kita harus ganti satu-satu. Tapi kalau misalnya kita bikin function, jadi kita ganti aja satu di main core-nya, kemudian akan terganti semua fungsi yang kita pakai gitu. Ya, make a library common stuff that you do over and over, perhaps share this with your friend. Jadi ada library-nya lah masing-masing ya. Bisa kita share juga ke teman kita. Jadi kayak misalnya kita kerja di suatu perusahaan, fungsi ini emang sering dipakai, kita bikin fungsinya. Nanti kalau kita butuh tinggal kita panggil aja. Jadi kita nggak perlu bikin ulang gitu. Summary kita udah bahas, ada argumen. Argumen itu yang ada setelah fungsi kita. Result, ada fruitful function, void non-fruitful function. Kenapa kita menggunakan function? Karena kita nggak ingin berulang, repeat itu kita nggak bagus kayak gitu. Kemudian function, ada sebuah code yang menjalankan sesuatu yang menghasilkan return, ada outputnya. Built-in function bisa udah ada dari Python sendiri yang bikin si developer Python, si Guido. Kemudian ada parameter itu yang ada pada saat kita bikin functionnya. Misalnya tadi yang edit A, B gitu ya. Def add to A, B, edit A plus B, nah return. Jadi kayak gitu fungsi lah. Jadi dia bisa macam-macam, ataupun tadi yang kayak yang ES, FR atau yang lainnya ya, itu boleh sih sebenarnya, itu disebut juga sebagai parameter. Ya, mungkin itu aja pembahasan kali ini mengenai function. Thank you.